Pasca pengusulan nama-nama calon pengganti penjabat wali kota Kupang, George Hadjo, lewat fraksi-fraksi di DPRD Kota Kupang, Ketua Fraksi Golkar, Jemari Yosep Dogong menegaskan, fraksi Golkar tetap mengusulkan nama George Hadjo sebagai penjabat wali kota hingga 2024 nanti. Yosep Dogong menegaskan semua keputusan akhir ada pada pemerintah Provinsi NTT. Dan George Hadjo sendiri merupakan pejabat provinsi dan sudah bekerja dengan baik sebagai penjabat wali kota selama 1 tahun. Nah, kalaupun nanti dari provinsi tidak mengakomodir atau tidak menetapkan Pak George, itu kewenangan provinsi. Yang juga Menteri Dalam Negeri itu, baik kami usul. Memang kami punya ketua partai, Pak Yonas Salean. Dia bilang kepada kami bahwa percuma, besok usul itu percuma karena aturan itu kewenangan provinsi, pernyataan pemerintah pusat. Kami sangat paham dan kami sadar itu, tetapi karena kami pikir seperti itu. Karena kalau orang baru lagi, penyesuaian baru lagi, kita punya adaptasi baru lagi, kita tidak tahu kota ini mau bawa kemana. Kalau yang sudah ada ini kan paling tidak sudah saling diketahui baik oleh DPR maupun oleh pejabat yang ada sekarang ini, atau katakanlah mereka-mereka yang punya jabatan layak dan pantas untuk menduduki penjabat. Kita tidak bilang bahwa tidak boleh orang baru, juga tidak bisa karena kewenangan, ini masalah kewenangan. Ini sosok yang diinginkan sama Golkar sendiri yang mampu untuk bekerja sama berarti Bapak ya? Ya, kira-kira begitu. Sebenarnya begini, mau yang kami usul ya, contoh misalnya Pak JVPL juga bisa. Pengalaman beliau sudah sangat oke. Beliau sudah lewati beberapa dinas, dulu di Spenda ya, sekarang Pak Penda, beliau pengalaman banyak itu. Kemudian beberapa pejabat lainnya, ada Pak Edi Dali, semualah. Ada Pak Ignatius Lega, juga bisa, semua bisa. Dan lain-lainnya itu banyak. Jadi Kota Kupang ini banyak yang mampu, tetapi terkendala dengan kewenangan. Itu intinya. Prinsip kami DPR itu harus bisa bekerja sama dalam rangka mengelola pemerintah Kota Kupang, mengelola daerah atau masyarakat Kota Kupang. Harus bisa kerjasama. Kalau tidak bisa kerjasama itu nanti repot. Tapi harapan kita itu boleh siapa saja, tapi yang penting harus bisa bekerja sama dengan baik dan dia bisa memimpin. Ya, karena leadership ini tidak semua orang bisa miliki. Ya, dia hebat sebagai konseptor, idealis, oke, tapi belum tentu dia hebat di panggung, mensosialisasikan konseptornya atau ide-idenya. Nah, hebat dua itu belum tentu juga hebat turun ke bawah. Jadi pemimpin itu tiga-tiganya harus bisa. Yaitu pertama konseptor, yaitu dia punya ide-ide apa, terus ditulis oleh ahli, ya toh, terus dia bisa panggungkan, dia bisa sosialisasikan, dia bisa edukasikan konsep yang dia inginkan. Yang ketiga, ya dia harus lakukan turun ke bawah untuk ngecek apakah yang saya maksudkan ini bisa jalan tidak. Sementara itu penjabat George Hadjo menegaskan dirinya sebagai ASN tetap menjalankan tugas pimpinan dan melayani apapun keputusan pemerintah Provinsi NTT. Sementara terkait kinerjanya sebagai penjabat, dia mengatakan sektor pendidikan, UMKM, hingga kesehatan menjadi prioritas sektor yang didorong untuk ditingkatkan. Tidak apa-apa, aku saya ASN itu punya tugas melaksanakan tugas pimpinan yang diperintahkan pimpinan. Siap. Saya tugas melayani, bukan tugas harus tentukan saya jabatan apa atau jabatan apa. Tapi selama masa Bapak kepemimpinan, apa hanya program-program yang sudah atau sukses untuk dibicarakan bahwa inilah Selain kebersihan, Bapak. Ini yang dibuat. Yang jelas bahwa pendidikan kita dorong. Itu pendidikan, peningkatan sumber daya manusia. Kedua, ekonomi kita dorong, UMKM semua kita dorong. Makanya ada pelatihan-pelatihan segala macam itu. Begitu toh? Itu. Kesehatan, nah, kesehatan kita upaya untuk menurunkan angka stunting. Stunting yang dari 26% kan sekarang tinggal 19%. Tapi itu disebabkan karena kita baru ditetapkan sebagai lokus dari penanganan untuk stunting baru tahun ini. Jadi tahun ini baru bergerak. Kalau dari tahun sebelumnya pasti angka itu akan dibawa lagi. Terus inflasi. Saya masuk dari 8%, sekarang kan 4% lebih. Begitu. Jadi ini upaya kerja keras terus, tapi kerja keras ini kan kerja dari semua pihak. Yang kita mau juga adalah seluruh masyarakat bergerak. Kita lihat juga, saya juga minta terima kasih kepada Pak Kapolres,
Pak Dandim dan lain-lain, Kota Kupang di jam 12 malam ke atas itu masih aktivitasnya masih berjalan dengan baik. Itu menunjukkan bahwa keamanan, ketertiban di Kota Kupang sangat baik. Rudolf, AFB TV Pertumbuhan ekonomi melaporkan. berjalan sangat baik.